Tanpa kita sadari, kehidupan zaman sekarang sedikit demi sedikit menjauhkan kita terhadap diri kita sendiri. Manusia mulai dibuat terlena untuk tidak mengasah kecerdasan spiritualnya. Karena manusia disibukkan dengan tren yang bersifat empirisme. Dengan saya Indra Septiana, selamat datang di Denyut Semesta. Kita mulai terbuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang bersifat materialistis. Selama tidak bisa dihitung dengan rumus, selama tidak bisa dinalar dengan logika bangku sekolahan, selama tidak pernah terbukti dalam jurnal ilmiah, selama tidak pernah jadi bahan penelitian dalam laboratorium, maka dianggap tahayul atau dongeng. Beginilah dunia saat ini bekerja. Kita digiring ke dalam dunia yang bersifat materialistis. Kita disodorkan dengan standar-standar kesuksesan yang bersifat material. Dampaknya, kita akan lupa untuk mengasah kecerdasan spiritual. Sehingga kita digiring untuk menjadi manusia yang mudah dikontrol dan dikendalikan. Bentuk kontrol paling umum adalah melalui propaganda yang ada di sekitar kita. Adapun kesadaran manusia sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kecerdasan fisik. Ini adalah bentuk kecerdasan yang kita pakai setiap hari. Saat kita bicara, saat kita membaca, saat kita belajar, saat kita menonton, kita menggunakan kecerdasan fisik. Manusia umumnya terbatas hanya pada kecerdasan fisik. Pelajaran di sekolah pun mayoritas melatih kita hanya pada kecerdasan ini saja. Karena kesadaran fisik ini memang umum digunakan pada kehidupan sehari-hari untuk beraktivitas. Istilah lain untuk menyebut kesadaran ini sebagai pikiran sadar manusia. Ketika kita bicara, kita sadar apa yang kita sedang bicarakan. Ketika kita dengar, kita pun sadar apa yang kita dengar. Itulah yang disebut kesadaran fisik. Kesadaran yang kedua adalah kesadaran jiwa. Istilah lain dari kesadaran jiwa adalah alam bawah sadar manusia. Bentuk pikiran yang tidak kita sadari kapan bekerjanya, namun sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Pikiran manusia sendiri terbagi atas pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar. Ketika kita pintar di sekolah, itu artinya kita hanya baru cerdas pada kecerdasan fisik saja. Dan belum tentu cerdas secara kesadaran jiwa. Perilaku kita secara otomatis dikendalikan oleh alam bawah sadar kita. Ketika input yang kita masukkan bersifat negatif, maka perilaku kita pun akan merealisasikannya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, itu merupakan proses transfer kepada alam bawah sadar kita. Kecerdasan alam bawah sadar ini tidak bisa kita dapatkan di bangku sekolahan. Kehidupan nyata Allah yang akan menerangkan kepada kita melalui praktek sosial. Karena kurikulum sekolah memang tidak didesain untuk mencerdaskan kita pada kecerdasan jiwa sebagai kecerdasan yang sesungguhnya. Kurikulum hanya berkutat pada kecerdasan fisik saja. Padahal sebagian besar kehidupan manusia dipengaruhi oleh kesadaran jiwa atau alam bawah sadar manusia itu sendiri. Karenanya, warna kita, vibrasi kita, dan eksistensi kita sangat dipengaruhi di mana kita berada. Dan yang ketiga adalah kesadaran ilahi. Jika level kesadaran jiwa saja tidak diajarkan melalui bangku sekolah, apalagi dengan kesadaran ilahi. Karena kesadaran ilahi adalah kesadaran manusia yang paling dalam, yang paling luas, yang paling samar. Kesadaran ini adalah penghubung manusia dengan Sang Pencipta, dengan kekuatan-kekuatan rahasia yang telah Tuhan sebarkan di alam semesta, yang selama ini tidak bisa dinalar dan diakses melalui kesadaran fisik semata. Ketika manusia telah berada pada level kesadaran ilahi, maka manusia akan semakin sadar tentang dirinya. Manusia akan merasakan sensasi spiritual yang berbeda dan
dapat mengakses database alam semesta yang selama ini tersembunyi. Dampaknya, manusia dapat berkomunikasi dan mengendalikan energi-energi yang ada di alam semesta ini. Manusia akan menjadi sangat cerdas dan intuisinya akan lebih tajam daripada sebelumnya, yang selama ini dianggap oleh manusia kebanyakan sebagai hayalan semata. Di dalam ajaran Hindu kuno, manusia dikatakan akan mengalami moksa. Sedangkan dalam ajaran kejawen kuno, dikatakan akan mengalami mukso, yang dalam bahasa Indonesianya akan mengalami kewaskitaan. Saya sendiri menerjemahkannya dengan tembus atau wusul. Inilah apa yang masih dipraktekkan oleh para secret society di sana. Ajaran kuno yang telah ada sejak zaman Mesir kuno, yang masih dipergunakan sampai sekarang. Bagi orang awam yang tidak tahu atau orang yang kesadarannya dibatasi hanya pada kecerdasan fisik saja, maka akan menganggap ini semua sebagai ocehan tak berguna yang penuh hayal. Jika memang penuh hayal, bagaimana bisa para anggota secret society bisa merancang sistem yang sangat komprehensif selama puluhan tahun untuk mengontrol dunia dan memusatkannya tetap di tangan mereka? Dari perang dunia, sistem ekonomi global, komunisme, liberalisme, kapitalisme, sistem pendidikan global, kontrol populasi, kontrol informasi, penguasaan bisnis-bisnis vital di seluruh dunia, kontrol di pasar modal, penciptaan kurs mata uang di seluruh dunia yang berbasis floating exchange rate, propaganda terorisme, dan masih banyak lagi. Berapa banyak lagi kejadian besar di dunia dan ideologi yang berhasil mereka ciptakan. Padahal ketika dinalar, kecerdasan manusia biasa tidak akan pernah mampu merancang sistem yang sempurna seperti itu. Bagaimana mungkin mereka bisa merancang dan mengeksekusi sistem yang rumit tersebut dan berhasil sampai sekarang jika mereka tidak cerdas? Dari mana kecerdasan yang sangat luar biasa tersebut jika mereka tidak mempraktekkan ajaran-ajaran kuno tersebut? Ajaran spiritual yang telah ada sejak zaman Mesir kuno, yang menjadi dasar dari setiap ajaran-ajaran agama yang ada di dunia. Nyatanya hal itu tidak pernah diajarkan pada sekolah-sekolah umum. Jika mereka menjadi manusia yang sangat cerdas, kenapa kita tidak boleh secerdas mereka? Kenapa ajaran spiritual ini tidak diajarkan di sekolah? Kenapa kecerdasan manusia dibatasi? Kenapa kecerdasan manusia hanya sebatas kecerdasan fisik saja? Jawabannya adalah kontrol pendidikan, kontrol manusia. Di sekolah, manusia dibuat cerdas dan pintar, namun tidak benar-benar cerdas dan pintar, sehingga mereka mudah disetir dan dikontrol. Dalam buku sejarah agama manusia, dijelaskan bahwa ilmu semacam ini pun bisa rawan disalahgunakan. Jika manusianya telah baik dan berada pada kesadaran ilahi, maka akan menjadi jauh lebih bijaksana. Sebaliknya, jika manusianya jahat, maka akan menggunakan kecerdasan yang telah diberikan itu untuk hal-hal yang akan menguntungkan dirinya, walau berdampak buruk kepada orang lain, bahkan ingin menjadi Tuhan tandingan di dunia. Mirisnya kehidupan kita di saat para elit menduduki puncak piramida dan menerima keberlimpahan berupa kecerdasan yang hampir tak terbatas. Sedangkan kita sebagai rakyat yang menduduki dasar piramida harus puas dengan kurikulum standar global yang hanya merancang manusia di level kesadaran fisik saja. Kita semakin dijauhkan dengan diri kita sendiri, dengan spiritual kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.